Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan mengganti CDA untuk motor ini Karisma, pakai CDA punya Repo Absolute ya. CDA pakai Repo Absolute. Dimana permasalahannya pada motor ini ya, yaitu hilangnya pengapian. Dan setelah proses pengecekan ternyata CDA-nya sudah bermasalah. Ya. Nih. CDA-nya bermasalah, pengapiannya hilang, bro. Jadi kita dapat sedikit informasi dari yang punya motor sebelumnya ya. Jarak 10 meter mati, diamkan, hidup lagi. Jarak 10 meter mati, diamkan, hidup lagi. Sebelumnya. Dan sekarang ini mati total. Tidak ada pengapiannya. Dan setelah kita cek ternyata CDA-nya yang bermasalah. Baiklah, di sini kita tidak memberikan cara menganalisa, mencari permasalahan, cara pencari permasalahan, apakah CDA-nya yang bermasalah apa-apanya. Jadi kita tidak videokan. Jadi kita teman-teman terima hasil akhirnya saja untuk pencarian permasalahannya. Ternyata di bagian CDA-nya yang bermasalah. Di sini kita tidak perlu menerangkan lebih jauh lagi cara pengecekan CDA yang sudah bermasalah bagaimana ya. Jadi di sini kita akan tutorialkan cara penggantiannya saja, penggantian menggunakan CDA punya Repo Absolute. Kenapa diganti pakai CDA Repo Absolute? Daripada beli nih, beli CDA yang ori mahal, kalau pakai yang KW-KW biasanya kurang enak ya, tenaganya kurang loyo kalau pakai yang Mitasi. Jadi di sini yang punya motor punya bekas copotan, punya CDA Repo Absolute ya. Makanya tidak usah beli lagi, kita coba saja apakah CDA-nya ini masih bisa dipakai, apakah CDA ini rusak ya. Karena informasi dari yang punya motor juga, CDA ini sudah lama ya, sudah lama di rumah yang punya motor, sudah lama sekali, bahkan sebelum punya motor ini CDA-nya sudah ada bekas motor sebelumnya copotan. Baiklah, langsung saja kita aplikasikan. Kabelnya kita ini dulu. Kabelnya kita buka dulu nih. Ini soketnya, soket yang ke CDA. Nah, di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 kabel. Sedangkan di sini ada 4 kabel. Jadi yang digunakan hanya tertentu saja. Ya. Jadi yang tidak kita gunakan 2 ya. Yang tidak kita gunakan 2 nih.
hitam polos sama merah polos. Ini jurusannya ke sini. Nih. Hitam polos sama merah polos. Ke sensor yang ada di bagian karburator di sini ya, pemicu untuk memaksimalkan pengapian ya. Ini berfungsi jika di atas 3000 rpm kabel yang ini ya, mengirimkan sinyal ke ECU untuk memaksimalkan pengapian ya. Di sini ada sensornya. Jika terangkat oleh skep, dia langsung terkoneksi ke sini, ke CDA ya, di sini. Jadi ini tidak kita gunakan karena kita menggunakan CDA punya repo absolut ya. Ini tidak kita gunakan nih. Sebelumnya juga ini tidak dipakai. Baiklah, langsung saja kita putuskan saja di bagian kabel sekiranya yang mau dipakai ini. Pertama kabel merah strip hitam, klep, kita putus. Selanjutnya masa kabel hijau, kita putus. Selanjutnya ini output dari CDA yang nantinya masuk ke coil, kabel hitam strip kuning. Nah, selanjutnya kabel warna biru strip kuning, ini ke pulsar. Nah, segini yang digunakan 4. Nah, pertama kabel warna merah. Nih. Ini merah. Merah ini output dari kunci kontak. Jika motornya ada baterainya, di sini akan ada tegangan. Setelah kita on kan kunci kontak nih, kita coba on kan. Nah, ini menyala ya. Berarti menandakan kabel yang warna merah ini tidak ada masalah. Ada apinya 12 volt dari baterai ya. Ini tuh saat kita kontak on, input menuju CDA ya. Kalau misalkan tidak ada baterainya, bisa pakai test pen kayak gini terus diengkol. Ini pasti ada tegangannya ya, yang dari regulator masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak ke sini ya. Nah, ini ada nih 12 volt. Dimana 12 volt kita koneksikan ke bagian sini nih, songket nomor 1. Nih nomor 1 sebelah sini yang hadap ke sini. Nomor 1. Kalau ini sudah tidak begitu kesulitan karena di sini ada kabel-kabelnya, kita paham dari warna kabelnya. Dimana yang kabel warna merah strip hitam ini input menuju CDA ya 12 volt. Dimana yang hitam strip kuning ini output dari CDA yang nantinya masuk ke coil. Dimana kabel yang ini yang nomor 3 nih, warna biru strip kuning ini pulsar ya, ke pulsar. Dan kabel yang ini yang terakhir nih, yang warna hijau ini masa ground. Untuk 1, 2, 3 nomor 4-nya ini 0, tidak digunakan ya. Jadi kita langsung koneksikan. Dan kita harus paham juga di sini di kabel di bagian motor karismanya. Ini sama saja kabelnya, warna merah strip hitam ini input menuju CDA. Nih, kabel hitam strip kuning ini output dari CDA masuk ke coil. Kabel biru strip kuning ini pulsar ya. Kabel hijau ini masa. Nah, jadi kita tidak usah bingung-bingung, tinggal kita koneksikan sesama warna kabelnya saja. Ya, kalau misalkan teman-teman bingung tidak ada konektornya, beli apa punya, misalkan CDA punya repo absolut, nih tidak ada konektornya di sini, bisa teman-teman hafalkan di sini nih. Ini kabel yang sebelah sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1 itu input menuju CDA 12 volt. Nomor 2 ini output dari CDA ke coil ya. Nomor 3 ini pulsar. Nomor 4 0 0. Nomor 5 ini masa ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, bisa cari di Google. Di sana banyak jalur-jalur kabel untuk jenis motor apa saja ya di CDA-nya.
Di sana ada ininya, bukunya ya, untuk konektornya larinya kemana saja. Yang penting kita paham dulu jalur-jalur yang ada di bagian sini. Misalkan kita paham untuk motor Karisma kabel merah strip hitam jalurnya kemana ya. Jadi kita pahami dulu kabel hitam strip kuning ini jalurnya kemana, kabel hijau ini jalurnya kemana, dan kabel biru strip kuning jalurnya kemana ya. Jadi teman-teman kalau sudah hafal di bagian situ, tinggal kita lihat dikoneksikan ke CDI apa yang mau digunakan gitu. Misalkan pakai CDI punya Shogun, teman-teman juga harus paham konektornya di sini. Tujuannya setiap soket-soketnya tujuannya kemana saja ya. Kalau paham di bagian situ, insya Allah semua CDI bisa PNP ya. Terkecuali yang AC dipasang ke DC, yang DC dipasang ke AC, itu susah. Nih kayak gini. Yang ini ke coil. Nah, untuk pengoneksian yang bagus nih kayak gini, dibelah, dikepang, masukin, putar kayak gini. Ini disatukan lagi. Oh. Ini kokoh, ditarik bukannya malah lepas, dia malah putus nantinya. Kuat ya. Masa Oke. Baiklah, kita ngopi dulu, guys. Kaceng ngopi kaceng. Selanjutnya kabel warna biru strip kuning. Kalau ini tidak begitu ribet ya untuk pemasangan untuk jenis motor Karisma dan motor Repo Absolut. Untuk kabelnya sama saja ya. Kabelnya warna kabelnya sama saja. Cuman kalau di CDI-nya ada dua yang tidak dipakai, yaitu sensor ini nih. Ya. Kabel hitam polos sama kabel merah polos ini di CDI-nya tuh tidak digunakan. Kita coba mudah-mudahan ya CDI-nya ini tidak rusak karena sudah lama sekali. Ini kabel test pen bikin ribet aja nih. Lepas dulu. Nah, sebelum kita nyalakan, diusahakan kabel yang 4 ini, karena ini berperan penting, ini jangan sampai yang ada yang terkoneksi, misalkan nempel ke sini atau nempel ke sini, ya. Kita coba nyalakan. Kita cek dulu pengapiannya. Dek, angin dek. Nih, kita cek dulu pengapiannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengapiannya ada. Langsung starter. Mantep. Mantep. Pengapian ada. Bagus. Aduh, tot nyetrum. Tapi motornya tidak nyala. Bensinan dong ya, Ceng. Oh, pengapiannya bagus. Engkol. Busina, bersihan Pak. Ya, pengapiannya sudah mantap. Kita cek di bagian busi.
mungkin sebelumnya sudah mati di starter terus, jadi mengakibatkan banjir, ya, mengakibatkan ke bagian busi konsleting. Tuh, businya hitam bread businya. Tuh, kita coba di sini apakah apinya berantakan apa tidak. Nah, untuk sementara, yo, apinya tidak tajam ya untuk sementara nih. Kita coba ganti dulu businya pakai yang baru. Pakai busi Denso. Nih, kita coba. Cheers. Seharusnya menyala karena pengapiannya sudah besar ya. Masih tidak mau menyala. Tuh. Apa engkau? Motor sudah menyala nih. Berarti ini menandakan businya businya tuh. Di bagian ujungnya juga sudah pada sempel ya, sudah menyala nih. Selanjutnya kita cek ya, kenapa CDI ini rusak. Pasti ada penyebabnya ya, pasti ada penyebabnya. Kita cari permasalahannya ya, kenapa motor ini CDI-nya rusak gitu. Kita matikan, buka joknya. Pakai tester nih. Tester yang ini rusak. Ya, kita coba tegangannya. Tekan, ceng. Anu berem ke anu berem. Positif sama positif, negatif dan negatif. Nah, kira-kira penyebab CDA ini menjadi mati apa penyebabnya? Yes, oke. Kalian kan gitu. Sekarang nggak bisa. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah dari voltasenya berlebih? Apakah overvoltase ya? Kita lihat kalau overvoltase ini CDA baru pun sekalipun yang ori ini tidak akan awet. Kalau overvoltase dan kebagian baterai cepat rusak. Nih, untuk batasan nilai normalnya voltase supply ke aki dan ke CDA itu normalnya di angka 14,2 voltase ya, toleransi 15, tidak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 ke atas itu masuknya overvoltase ya. Kalau kurang dari 12 ke bawah itu low voltase ya. Jadi 12 kurang tidak boleh, 15 lebih tidak boleh ya. Pokoknya di angka 12 sampai angka 15. Toleransi 15, tidak boleh lebih dari 15. Dan low voltasenya tidak boleh kurang dari 12 voltase ya. Kita coba nyalakan nih. Kontak mana? Iya. Nah, saat posisi stasioner ini di angka 12,38 ya. Kita naikkan RPM, kita gas full. Jika posisi gas full di angka 14, toleransi 15 berarti menandakan pengisian normal ya. Kalau di gas full dia bukannya naik malah turun, berarti tidak normal, low voltase ya. Kita coba.
posisi gas full dia nyampe ke 13,90 voltase, hampir ke 14 ya. Saya kira segitu kondisi yang lumayan normal ya. Tapi untuk angka nilai normalnya seharusnya 14,2 voltase seharusnya. Tapi ini di 13,90 voltase ya, masih bisa digunakan, masih di angka normal saja ya. Baiklah, untuk untuk di pengisian regulatornya dari spool ke regulator, dari regulator ke baterai, dan paralel ke CDA, ini tidak ada masalah di angka normal. Berarti penyebab matinya CDA bukan dari overvoltase, bukan dari overvoltase, melainkan CDA-nya mungkin sudah masanya, waktunya sudah minta diganti, sudah lemah ya, sudah masanya ya. Baiklah, mungkin ini videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal kita perapihan saja nih ya, perapihan saja. Kita rapihkan di bagian sini supaya tidak konsleting nantinya, karena keempat-empatnya ini kabel ini penting sekali ya. Penting sekali. Jika salah satunya putus atau terkoneksi ke ground, yang 3, 1, 2, 3 selain masa nih. Kalau yang 3 ini terputus atau terkoneksi ke ground, motor tidak akan menyala. Jadi 4 kabel di bagian CDA untuk repo absolut ini berperan penting ya. Jangan sampai ada yang putus salah satunya. Bisa-bisa motor mati, tidak akan menyala, terkecuali untuk bawaannya motor Karisma nih. Ini ada kabel warna hitam dan kabel warna merah. Kalau ini putus salah satunya atau kedua-duanya, motor tidak akan mati. Cuman performanya agak kurang karena di sini yang 2 ini sensor yang dari karburator ya. Nanti dia mengirimkan sinyal ke bagian ECU supaya memaksimalkan pembakaran, pengapiannya supaya lebih mantap di angka RPM 3000 RPM ke atas ya. Karena di sini ada sensornya tertarik oleh seher gas cap-nya di sini. Langsung dia terkoneksi, mengirimkan sinyal ke bagian CDA ya, memerintah CDA mengeluarkan api yang maksimal. Kalau untuk menggunakan CDA punya repo absolut ya, ini tidak menggunakan ini, tidak dipakai. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Tutorial cara perakitan CDA repo absolut dipasang ke Karisma. Sekali lagi di sini jangan gagal paham ya, karena kenapa tidak gunakan CDA yang punya Karismanya sekalian yang ori. Di sini memanfaatkan CDA punya Karisma ya, karena yang punya motor punya CDA Karisma bekas. Kenapa harus beli kalau bisa gunakan CDA punya repo absolut gitu ya. Kalau beli nanti harganya lumayan mahal, keluar uangnya banyak, dan nanti repo absolut ini tidak kepake CDA-nya. Nah, ini kita manfaatkan CDA-nya punya repo absolut ya. Terkecuali mati lagi, misalkan baru ya, ganti menggunakan CDA kepunyaan Karisma. Beli daripada beli punya repo absolut, lebih baik punya Karisma yang ori, tinggal PNP, tinggal pasang ya, tidak usah sobek-sobek di bagian kabel. Untuk sementara ini ya, memperingan biaya pakai CDA repo absolut, tidak beli CDA lagi, karena yang punya motornya punya simpenan copotan bekas dulu ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video dan live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Ya, sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.